Pemateri pertama itu Regita Wismi Cahyani, yang kedua Reka Diana, yang ketiga Susi Setiawati, dan saya sendiri yang terakhir. Yang pertama yaitu hubungan antar pengertian dialog antar agama. Secara etimologis, dialog berasal dari bahasa Yunani yaitu dialogos yang artinya bicara antara dua pihak atau dwiwicara. Lawan dari monolog yang berarti berbicara sendiri. Sub kata dia dalam dialogos menurut Mukti Ali tidak mempunyai sesuatu untuk dikerjakan dengan dua pihak kedua. Baginya dialog berarti dia, lehe, yang yaitu yang sedang berbicara, sedang berdiskusi, sedang beralasan mengenai seluruh aspek persoalan, karena saling mengoreksi dan bergerak bersama-sama dalam menyelesaikan masalah baru. Secara terminologis, dialog berarti percakapan dua orang atau lebih di mana dilakukan pertukaran nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Lebih lanjut, dialog berarti pula pergaulan antara pribadi-pribadi yang selalu memberikan diri dan berusaha mengenal pihak lain yang sebagaimana adanya. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka yang dimaksud dengan dialog antar agama adalah pertemuan dan pembicaraan antara beberapa pemeluk agama yang membahas tentang masalah-masalah bersama, baik mengenai teologis maupun non-teologis, dengan perbedaan pandangan untuk memahami posisi orang lain. Untuk lebih mengefektifkan dialog, Swidler membuat aturan dasar dalam melakukan dialog. Disebutnya sebagai ground rules. Aturan-aturan tersebut diantaranya yang pertama, tujuan dialog adalah untuk belajar dan dalam proses dialog biasa saja dapat mengubah persepsi tentang pemahaman peserta dialog. Yang kedua, setiap partisipan dialog harus dilakukan dengan jujur, tulus, dan juga ikhlas. Tiga, dalam dialog, peserta dialog tidak boleh membandingkan pemikiran ideal dengan pemikiran yang dikemukakan oleh partner. Empat, peserta dialog harus secara sadar bahwa ia hanya mendefinisikan dirinya, atau dengan kata lain, peserta dialog harus bicara sesuai kapasitas keyakinan yang ia yakini. Yang kelima, dialog hanya dilakukan pada posisi yang sama. Artinya, dialog dapat dilakukan hanya pada posisi penuh dengan persamaan. 6. Dialog dilakukan atas dasar saling percaya. 7. Peserta dialog paling tidak dari dialog yang dilakukan dapat memberi kritik terhadap dirinya sendiri agar ajaran keagamaan yang ia yakini dapat menambah dan memperkaya religiusitas pribadi. 6. Peserta dialog hendaknya mencoba untuk mengalami agama atau ideologi partner dialognya dari dalam sehingga tidak hanya pada pemahaman yang ada di kepala tetapi juga spirit, hati, dan semua kemanusiaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Regita. Selanjutnya, agar dialog lebih efektif, peserta dialog harus memperhatikan beberapa kemungkinan rintangan dalam dialog dan diupayakan untuk dihindari, sehingga tujuan dialog tidak tercapai. Menurut Said Agil Husin Al-Munawar, beberapa rintangan yang harus diatasi oleh peserta dialog antara lain, yang pertama itu rintangan bahasa. Sebuah kata yang sama ucapannya dapat menimbulkan pengertian yang berbeda bagi orang lain, sehingga pembicaraan tidak searah yang menimbulkan salah paham, seperti kata Bapak adalah hal biasa dalam sehari-hari dijumpai. Tapi
tetapi kata ini bila dikaitkan dalam suasana dialog yang tidak pada posisinya akan menimbulkan kesalahpahaman. Di sini sangat dituntut kehati-hatian masing peserta dialog. Yang kedua itu gambaran tentang orang lain yang keliru. Biasanya hal ini didominasi oleh sifat kurang baik yang memperoleh informasi dari kelompok yang tidak lengkap. Misalnya itu seorang muslim yang memiliki gambaran tentang orang Kristen yang sadis dan sebaliknya. Yang ketiga, nafsu membela diri. Dalam dialog nafsu untuk menang dan membelah diri harus dijauhkan dan tidak memiliki tempat. Walaupun pada dasarnya rasa itu adalah wujud manusia sebagai makhluk yang lemah. Partner dan jalan menuju dialog. Landasan dialog antar agama sangat penting keberadaannya. Hal ini dilakukan dengan landasan antara lain konflik agama yang pada dasarnya berasal dari doktrin-doktrin teologi yang bersifat eksklusif. Yang kedua itu perdamaian, tinjauan lebih dalam lagi tentang konflik antar agama dan manusia ini dapat diterangkan dengan mengembalikan pada sifat alami atau dasar manusia yang selalu berselisih dan bersengketa. Di samping itu ternyata juga manusia mempunyai sifat dasar ingin terwujudnya perdamaian. Oleh karena itu dicarilah suatu upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga itu ajaran agama. Ajaran agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk melakukan dialog baik antar sesama maupun antar agama. Yang keempat itu pluralitas agama. Setiap agama lahir dalam sebuah lingkup sejarah dan menciptakan tradisi. Landasan dialog yang kelima yaitu titik temu agama-agama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Susi. Selanjutnya ada peluang dan tantangan dialog. Perbedaan-perbedaan tentu saja akan menimbulkan gejolak yang sedikit banyaknya akan bersentuhan dengan keharmonisan sosial. Pluralisme sebagai problem harus dicarikan jalan keluarnya, bukan dengan menolak kehadirannya. Seperti yang diungkapkan oleh Thomas Merton bahwa pluralisme merupakan kenyataan hidup yang harus dihadapi dan dialog merupakan salah satu cara untuk menyelesaikannya. Harus diakui bahwa membangun dialog tidak mudah jika tidak dikatakan pekerjaan yang paling sulit, tetapi sama sekali tidak boleh dijadikan alasan untuk bersikap pasif sehingga tidak berbuat apapun. Untuk itu harus adanya refleksi apa yang dapat diperbuat atau dilakukan untuk keharmonisan umat beragama. Dalam dialog, secara bersama-sama harus selalu menciptakan atmosfer saling memahami, saling menerima, dan saling berkolaborasi di antara umat beragama yang berbeda. Slide berikut. Dialog antara agama mempunyai tantangan dan hambatan yang sangat kompleks. Ada beberapa tantangan dan hambatan atau kesulitan pokok yang sering ditemukan dalam dialog. Antaranya, yang pertama, penganut agama kurang memiliki dasar iman yang cukup. Yang kedua, perbedaan budaya merupakan tantangan tersendiri untuk menjalin dialog. Yang ketiga, kurang yakin atas nilai-nilai dialog antara agama itu sendiri. Yang keempat, suasana kehidupan beragama pada zaman ini ditandai dengan bertumbuhnya materialisme, sikap acuh tak acuh dalam hidup beragama. Ya, hal fundamental yang mendasari munculnya tantangan, hambatan atau kesulitan seperti yang dijelaskan di atas adalah kurangnya pemahaman mengenai hakikat dan tujuan dialog antar agama yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu ada upaya sadar dan berlangsung terus-menerus untuk menerangkan tentang pentingnya dialog antar agama sebagai salah satu media untuk menciptakan kehidupan beragama yang harmonis dan damai.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Berikutnya, lingkup kerjasama antar umat beragama. Ruang lingkup dan batasan-batasan dialog antar agama adalah dialog teologis dan non-teologis. Yang pertama, dialog teologis dapat memposisikan iman seseorang di tengah-tengah iman orang lain. Batasan dari dialog teologis yaitu dialog antar kitab suci. Selama ini pengkajian kitab suci agama-agama dilakukan terhadap kitab suci masing-masing. Seolah-olah tidak ada hubungan sama sekali antar kitab-kitab suci. Hal ini terjadi karena masing-masing pemeluk agama memiliki klaim kebenaran absolut terhadap kitab suci sendiri. Yang kedua, dialog non-teologis. Menurut Swidler, dialog ini merupakan wilayah praktis di mana kita berkolaborasi untuk menolong kemanusiaan. Dialog non-teologis ini mencakup segala bentuk baik kehidupan sebagai interaksi antar pemeluk agama dalam suatu komunitas atau masyarakat, kerjasama dan hubungan sosial antar agama. Kesimpulannya, dialog yang diharapkan menjadi solusi tidak tindak kekerasan dan sikap buruk sangka serta berpandangan sempit yang menganggap bahwa keyakinan yang ia miliki hanya satu-satunya, berhak subur dan berkembang, sehingga memunculkan sikap apatis dan bahkan mengarah pada tidak kekerasan atau bahkan memunculkan peperangan. Tentu saja pelaku dialog baik dialog kultural seperti dialog kehidupan maupun dialog teologi intelektual hendaknya mengikuti aturan-aturan dan batasan-batasan tertentu seperti yang telah dijelaskan dari beberapa uraian di atas, sehingga sikap saling pengertian, toleransi, dan saling menghargai dapat menjadi kebutuhan dan menjadi sikap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai makna dialog yang ideal, masyarakat damai dalam kemajemukannya. Masyarakat agama, hal ini dipelopori oleh tokoh-tokoh agama, harus memiliki dan memahami agamanya masing-masing, tidak hanya sebatas agama simbolik, tetapi telah mengarahkan dirinya untuk sampai pada agama objektif dan subjektif. Dengan demikian, diharapkan dialog dapat dimaknai secara seimbang, yaitu antara melakukan pemahaman terhadap ajaran agama yang berbeda, dan dialog juga dapat dijadikan wadah untuk mengkritik diri sendiri terhadap keyakinan yang diyakininya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang paham atau belum mengerti, dipersilahkan untuk